Petualangan Said, jejak yang terhapus. Fatimah dan Naim. Setelah kembali dari masa depan, Said merasa pikirannya penuh, sejarah Islam yang ia saksikan begitu indah, tapi juga rapuh. Ia ingin menceritakannya, tapi siapa yang akan percaya? Di sekolah, Said termenung di pojok perpustakaan. Di sebelahnya duduk Fatimah, teman sekelasnya yang gemar membaca buku sejarah dan biografi tokoh dunia. "Kamu kenapa, Said? Biasanya kalau kamu diam, artinya kamu sedang mikirin sesuatu yang aneh," kata Fatimah sambil melirik dari balik bukunya. Said ragu-ragu, tapi akhirnya membuka cerita. Tentang Syekh Waktu, tentang kapsul cahaya, tentang Kesultanan Demak, Ternate, dan masa depan Islami. Fatimah tertawa pelan. "Kamu pikir aku bakal percaya?" Tapi di matanya ada sedikit keraguan. "Tapi, kamu ngomongin Halmahera dan manuskrip tua seperti kamu benar-benar ke sana." Said menghela napas. "Kalau kamu ikut, kamu akan lihat sendiri." Tepat saat itu, perpustakaan bergemuruh halus. Dari antara rak-rak buku tua, muncullah cahaya keemasan membentuk sebuah bola kecil, lalu berubah menjadi Naim, makhluk mungil bersorban dengan mata bercahaya. "Akhirnya kamu bicara," kata Naim sambil melayang di udara. "Dan kamu, Fatimah, telah cukup penasaran untuk ikut." Fatimah mundur satu langkah. "Apa itu?" "Namaku Naim. Aku penjaga jejak. Saat jejak Islam terhapus dari ingatan manusia, aku mulai melemah. Tapi jika kalian mau, kita bisa menyelamatkannya, satu persatu." Petualangan dimulai kembali. Naim membuka sebuah buku besar yang tiba-tiba muncul di udara. Halaman-halamannya kosong, kecuali satu kutipan yang berpendar. "Siapa yang menghapus sejarah, menghapus arah. Siapa yang mengenangnya, menerangi masa depan. Malam ini, kalian harus pergi ke Aceh tahun 1600, kata Naim. "Jejak Islam di sana hampir lenyap dari ingatan. Jika tidak diselamatkan, masa depan akan kehilangan akar." Fatimah menatap Said. "Kita benar-benar akan ke masa lalu." Said mengangguk. "Kali ini kita pergi bersama." Naim memutar tongkat kecil dari cahaya. Lantai perpustakaan berubah menjadi permukaan air yang bening. Mereka melompat, dan petualangan baru pun dimulai. Percakapan cahaya dan logika. Setelah mereka melompat dari perpustakaan, Said dan Fatimah mendarat di tempat asing, sebuah hutan hijau yang sunyi dengan suara burung langka dan aroma rempah. Fatimah segera berdiri, matanya menyapu sekeliling. "Di mana kita?" "Di batas waktu," kata Naim, muncul dari dalam bayangan pohon. "Ini adalah perhentian sebelum memasuki masa lalu. Tempat di mana pikir dan iman diuji." Fatimah menatap Naim tajam. "Aku ingin tanya. Kamu ini siapa sebenarnya? Makhluk apa? Dari dimensi mana? Apa kamu bagian dari teknologi tinggi, atau semacam jin?" Naim mengangkat alis mungilnya. "Aku bukan teknologi, bukan jin, bukan bayangan. Aku bagian dari ingatan umat. Semakin banyak manusia melupakan sejarah Islam mereka, aku makin memudar." Fatimah menyilangkan tangan. "Aku percaya data, logika, dan sumber yang bisa diverifikasi. Kalau kamu penjaga sejarah, mana bukti bahwa kamu benar? Jangan-jangan semua ini cuma ilusi atau mimpi?" Naim tertawa lembut, suaranya seperti gema air di dalam gua. "Kamu mengira semua yang benar harus bisa diukur dengan rumus. Apakah cinta bisa dibuktikan dengan grafik? Atau hikmah dengan statistik?" Fatimah terpaku. Naim melanjutkan, suaranya lebih dalam. "Kamu benar mencari logika. Tapi logika tanpa hati hanyalah kerangka kosong. Dan hati tanpa ilmu hanyalah fatamorgana. Keduanya harus saling menggenggam." Said hanya mendengarkan, matanya bergantian menatap Fatimah dan Naim. Lalu Naim mendekat. Dari sorbannya ia menarik secarik naskah kuno yang mengambang di udara. "Bacalah ini." Fatimah ragu, tapi ia menjulurkan tangan, menyentuh naskah itu. Tiba-tiba ia melihat kilatan-kilatan dalam pikirannya, perempuan ulama di Aceh, guru-guru besar di pesantren tua, dan anak-anak yang membaca Al-Quran di bawah cahaya pelita.
Air matanya menetes perlahan. Apa itu, tadi? Potongan memori yang telah hilang dari buku sejarah kalian. Tapi masih hidup di dalam ingatan umat, jika mereka mau mencarinya. Fatimah menunduk. Mungkin, aku terlalu cepat menilai. Naim tersenyum. Dan mungkin aku juga harus belajar berbicara dengan bahasa zamanmu. Menyatu dalam misi. Malam mulai turun di batas waktu. 3 sosok manusia, sahabat, dan penjaga jejak duduk di pinggir api unggun. Said mengangkat cangkir bambu untuk kerja sama. Fatimah mengangkat cangkirnya untuk pencarian kebenaran. Naim mengangkat tongkat cahayanya dan untuk sejarah yang tak boleh hilang. Besok mereka akan memasuki Kesultanan Aceh. Tapi malam itu, ikatan mereka sudah terbentuk tak hanya sebagai tim, tapi sebagai penjaga warisan. Tantangan bayangan masa lalu. Saat mereka hendak melangkah memasuki gerbang waktu ke Aceh, tiba-tiba langit berubah gelap dan angin kencang menerjang. Dari kabut muncul sosok bayangan besar, samar dan berwujud kabut gelap. Itu, bayangan masa lalu, seru Naim dengan nada serius. Dia penjaga ragu dan lupa. Tugasnya mengaburkan ingatan agar sejarah hilang. Fatimah merapat ke Said dan Naim, hatinya berdebar. Apa yang harus kita lakukan? Bayangan itu melayang mendekat dan mulai membisikkan keraguan di telinga Fatimah, memutarbalikkan fakta, membuat suara-suara dalam pikirannya menjadi gaduh. Apakah kamu yakin ini nyata? Apakah yang kamu lihat benar? Bukankah ini semua cuma khayalan? Membuang waktumu untuk hal yang sia-sia. Fatimah hampir tergoyahkan, pikirannya bercabang antara ingin percaya dan keraguan besar. Naim melihat hal itu dan berkata dengan tegas, Fatimah, jangan dengarkan dia. Ingat pesan Syekh waktu, hati dan pikiran harus seimbang. Kita harus melawan bersama. Namun, bayangan itu berbalik ke arah Said dan mulai menghalangi jalannya. Said menguatkan suara, kita tak boleh mundur. Kita harus percaya pada yang kita ketahui dan pada satu sama lain. Naim mengangkat tongkat cahayanya, memancarkan sinar terang yang menyingkap kabut bayangan. Fatimah menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka kembali matanya dengan tatapan teguh. Baiklah, aku percaya. Tapi aku butuh kamu, Naim, katanya sambil menggenggam tangan kecil Naim. Bersama-sama, mereka menyatukan kekuatan logika Fatimah dan cahaya hikmah Naim. Sinar mereka membentuk perisai dan menembus bayangan, yang akhirnya pecah menjadi serpihan cahaya yang tersebar ke udara. Langit kembali cerah. Petualangan Said, jejak Islam di Aceh. Cahaya di tanah Serambi Mekah. Setelah melewati ujian bayangan keraguan, ketiganya tiba di sebuah kota yang ramai namun penuh ketenangan. Mereka berdiri di pelataran sebuah masjid megah berarsitektur indah, dikelilingi bangunan-bangunan kayu bercat putih dan taman-taman yang harum dengan bunga melati dan mawar. Ini adalah Aceh, tahun 1600, kata Naim. Di sini, Islam berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultanah Safiatuddin Syah, salah satu pemimpin wanita paling berpengaruh di Nusantara. Fatimah melihat sekitar dengan takjub. Di jalanan, para pedagang dan ulama saling bertukar cerita dan ilmu. Anak-anak belajar membaca Al-Quran sambil tertawa di bawah rindangnya pohon beringin. Mereka berjalan menuju istana yang megah, bertemu dengan penasihat sultanah yang tengah mempersiapkan strategi menyebarkan ilmu dan keadilan di seluruh Aceh. Said, Fatimah, dan Naim diajak masuk ke perpustakaan istana yang penuh dengan manuskrip kuno dan kitab-kitab pelajaran agama. Di sana, mereka belajar tentang perjuangan Sultanah Safiatuddin menjaga kedamaian dan memperkuat pendidikan Islam, serta peran Aceh sebagai pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan di Asia Tenggara. Fatimah mulai mencatat dan merekam segala sesuatu, terinspirasi oleh semangat para ulama dan rakyat Aceh yang gigih mempertahankan iman dan budaya mereka. Said mengagumi ketegasan dan kebijakan Sultanah, merasa bangga dengan warisan besar yang telah ditinggalkan. Naim tersenyum, setiap jejak yang kita temukan adalah cahaya yang akan menerangi masa depan. Namun, masih banyak yang tersembunyi,
dan tugas kita belum selesai. Malam itu, mereka duduk di taman istana, membicarakan pentingnya melestarikan sejarah dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang damai dan penuh toleransi kepada generasi mendatang. Kisah di Tanah Serambi Mekah. Setelah beberapa hari di Aceh, Said, Fatimah, dan Naim semakin mengenal kehidupan masyarakat dan perjuangan para ulama. Suatu pagi, mereka diajak oleh seorang guru bernama Ustadz Hasan, yang terkenal bijaksana dan sabar mengajarkan Al-Quran serta ilmu fiqh. Di sebuah pesantren kecil, Ustadz Hasan bercerita tentang Sultanah Safiatuddin yang tak hanya memimpin dengan kekuasaan, tapi juga dengan hati. Ia mengutamakan pendidikan untuk semua, terutama anak-anak dan perempuan, agar mereka mampu membaca dan memahami Al-Quran. Di zaman itu, kata Ustadz Hasan, tidak banyak pemimpin wanita seberani dan sepandai Sultanah Safiatuddin. Ia tahu bahwa kekuatan sebuah negeri terletak pada ilmu dan iman rakyatnya. Fatimah terpaku, merasa terinspirasi. Ia bertanya, apakah para perempuan di sini juga belajar seperti laki-laki? Ya, tentu saja, jawab Ustadz Hasan. Mereka diajarkan Al-Quran, ilmu agama, dan seni. Itulah sebabnya Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena kesalehan dan ilmu yang menyebar sampai ke seluruh Nusantara. Pelajaran dari seorang santri. Suatu sore, mereka bertemu dengan seorang santri perempuan bernama Aisyah. Meski masih muda, Aisyah sudah pandai menulis dan hafal banyak ayat Al-Quran. Ia menceritakan impiannya menjadi guru dan mengajarkan anak-anak di kampungnya. Saya ingin semua anak, terutama anak perempuan, bisa sekolah dan mandiri, kata Aisyah dengan mata berbinar. Said dan Fatimah terharu. Fatimah pun berjanji dalam hati akan terus belajar dan membagikan kisah seperti Aisyah di masa depan. Ancaman dari luar. Namun, tidak semua hari di Aceh berjalan damai. Naim memperingatkan bahwa ada kelompok yang tidak setuju dengan perkembangan ilmu dan kedamaian yang dibawa Sultanah Safiatuddin. Beberapa orang takut jika kekuasaan mereka berkurang karena perubahan, ujar Naim. Mereka mencoba menyebarkan fitnah dan memecah belah rakyat. Suatu malam, Said dan Fatimah membantu Ustadz Hasan dan Aisyah menjaga pesantren dari gangguan. Mereka bekerja sama, menguatkan satu sama lain dengan doa dan semangat. Cahaya yang tak padam. Petualangan di Aceh mengajarkan Said dan Fatimah bahwa menjaga ilmu dan iman tidak selalu mudah. Tapi dengan keberanian, kerjasama, dan hati yang tulus, kegelapan bisa ditepis oleh cahaya. Said tersenyum pada Fatimah dan Naim. Kita harus terus berjalan, melindungi jejak-jejak ini agar tak hilang. Fatimah mengangguk. Dan aku ingin menceritakan semua ini pada teman-temanku, agar mereka tahu betapa berartinya sejarah dan ilmu. Naim menambahkan, ingatlah, sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin masa depan. Bayang-bayang keraguan di Serambi Mekah. Suasana Aceh yang damai mulai terusik. Kelompok yang tidak suka perubahan dan kemajuan mulai menyebar kabar burung dan fitnah, memicu ketakutan dan ketidakpercayaan di antara rakyat. Suatu hari, Said dan Fatimah mendengar kabar dari Aisyah bahwa beberapa santri mulai ragu dan takut dengan ajaran baru yang dibawa Sultanah Safiatuddin. Fatimah bertanya pada Ustadz Hasan, kenapa mereka takut menerima ilmu dan perubahan? Bukankah ini demi kebaikan bersama? Ustadz Hasan menjawab pelan, kadang, perubahan menakutkan. Orang takut kehilangan apa yang selama ini mereka pegang, tradisi, kekuasaan, bahkan keyakinan. Perpecahan di pesantren. Beberapa santri yang dipengaruhi oleh kelompok penentang mulai menyebarkan keraguan. Mereka mempertanyakan otoritas sultanah dan takut jika perempuan belajar terlalu banyak, katanya akan mengganggu aturan lama. Suatu malam, saat Said dan Fatimah sedang belajar bersama Aisyah, beberapa santri itu datang dan mulai mengkritik dengan keras. Kalian hanya membawa kekacauan. Kita harus kembali ke cara lama. Teriak salah seorang. Fatimah mencoba menjelaskan, ilmu dan iman tidak pernah bertentangan. Kita harus terbuka dan belajar bersama. Namun, suasana menjadi tegang.
Kata-kata saling melontar, dan suasana nyaris pecah. Said mencoba mendamaikan. Said berdiri dengan tegap, mencoba menenangkan semua orang. Kita semua ingin yang terbaik untuk Aceh. Tapi kita harus saling menghormati dan mendengarkan. Jangan biarkan ketakutan memecah kita. Naim menambahkan dengan suara lembut tapi tegas, keraguan memang datang, tapi jangan sampai menutupi cahaya kebenaran. Ingatlah tujuan kita bersama. Pelan-pelan, suasana mulai mereda. Ustadz Hasan mengajak semua untuk berdoa bersama, memohon petunjuk dan kedamaian. Pembelajaran dari konflik. Hari berikutnya, Fatimah dan Said berdiskusi dengan Aisyah dan Ustadz Hasan. Kita harus menunjukkan bahwa perubahan bukan ancaman, tapi jalan menuju kemajuan, kata Fatimah. Aisyah setuju, aku akan mengadakan pengajian khusus bagi santri yang masih ragu, supaya mereka bisa bertanya dan memahami. Ustadz Hasan menambahkan, pendidikan dan dialog adalah kunci. Dengan hati yang terbuka, perbedaan bisa menjadi kekuatan. Harmoni dalam perbedaan. Konflik kecil di Aceh mengajarkan bahwa menjaga warisan agama dan budaya butuh kesabaran dan pengertian. Dengan saling mendengarkan dan menghormati, persatuan akan terjaga. Said merasa bangga melihat Fatimah yang kini semakin percaya diri, dan Naim yang selalu bijak memberi petunjuk. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai, masih banyak jejak Islam di Nusantara yang harus ditemukan dan dijaga. Pengajian Cahaya Harapan. Beberapa hari setelah suasana tegang di pesantren, Aisyah dengan semangat mengumpulkan para santri dan warga sekitar di halaman pesantren. Ia ingin mengadakan pengajian khusus yang berbeda dari biasanya, bukan hanya membaca kitab, tapi juga berbagi cerita dan saling bertanya. Assalamualaikum semua, sapanya lembut, wajahnya penuh keyakinan. Hari ini kita berkumpul bukan untuk berdebat, tapi untuk saling mendengar dan belajar bersama. Para santri yang semula ragu mulai duduk dengan antusias. Fatimah dan Said juga hadir sebagai pendengar dan teman belajar. Aisyah mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu dan hikmah, sambil menceritakan kisah para ulama Aceh yang berani membuka jalan bagi perubahan dan pendidikan. Sultanah Safiatuddin tidak takut belajar dan mengajarkan perempuan. Karena ia tahu, ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan, ujarnya. Dialog dan diskusi. Setelah pembacaan, Aisyah membuka sesi tanya-jawab. Seorang santri bertanya, bukankah perubahan bisa membuat kita jauh dari ajaran leluhur? Aisyah menjawab, justru ajaran Islam mengajarkan kita untuk terus mencari ilmu sepanjang hayat. Tradisi dan ilmu harus berjalan bersama, bukan bertentangan. Fatimah menambahkan, kadang kita takut pada hal baru karena belum memahaminya. Tapi kalau kita belajar dengan hati terbuka, kita akan lihat bahwa semuanya menguatkan iman kita. Membangun persatuan. Salah satu santri yang dulu paling keras menolak, bernama Hasan, berdiri dan berkata, aku dulu takut perubahan karena tidak mengerti. Tapi setelah mendengar kalian, aku ingin belajar lagi dengan pikiran terbuka. Aisyah tersenyum, itulah tujuan kita, belajar bersama dan saling menguatkan. Malam itu, pengajian berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Banyak santri yang merasa beban keraguan mereka hilang, berganti dengan semangat baru. Harapan baru di pesantren. Aisyah dan teman-temannya berhasil mengubah suasana pesantren menjadi tempat yang lebih terbuka dan penuh kasih. Mereka sadar bahwa tantangan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, bagaimana kita memilih untuk percaya dan menerima. Said, Fatimah, dan Naim semakin yakin bahwa menjaga sejarah dan nilai Islam di Nusantara adalah tugas yang harus dijalani dengan hati yang besar dan pikiran yang jernih. Klik like dan subscribe untuk bantu channel ini untuk terus upload. Terima kasih.